akan menampilkan video roleplay komunikasi dasar keperawatan. Halo semua, kenalin nama aku Salma dengan NIM akhir 093 sebagai dokter. Halo, nama aku Siti Asinteri Pangestu dengan NIM akhir 060 sebagai ibu pasien. Halo, nama aku Dinda Marsha Almira dengan NIM belakang 049 sebagai laboran dan narator. Halo, nama saya Dita Zafira Abdullah dengan NIM belakang 059 sebagai perawat 2. Halo, nama saya Konsa Soiha dengan NIM belakang 089 sebagai pasien. Halo, saya Dea Fediana dengan ujung NIM 073 sebagai perawat 1. Selamat menonton! Pada suatu hari, seorang wanita bernama Konsa mengeluh pusing, demam, serta nyeri perut. Konsa mengeluhkan apa yang dirasakannya kepada ibunya di rumah. Kenapa, Nak? Ibu, kenapa ya? Aku merasa enggak enak badan aku juga panas, terus pusing. Jangan-jangan kamu demam nih. Ibu kompresnya, ibu ambil kompresannya dulu ya. Baik, Ibu, terima kasih. Nah, gimana? Masih demam nggak? Masih Ibu kayaknya, padahal kemarin aku merasa udah meningkat, tapi sekarang demam lagi. Udah, ibu ambil termometer dulu ya. Baik. Coba kamu pakai. Suhunya tinggi banget loh kamu, 38 derajat. Ibu ambilin paracetamol ya. Baik Ibu, iya Ibu, aku juga merasa agak sakit perutnya. Oh ya udah, sekalian air hangatnya juga ya. Iya Ibu, terima kasih. Gimana, Nah? Masih panas nggak? Masih Ibu, aku juga masih pusing, panas, terus perutnya juga sakit. Kita ke rumah sakit aja ya. Ibu takut ini deh, DBD lagi musim banget loh ini. Baik Ibu, aku juga pengen cepet sembuh. Ya udah, yuk. Ibu Konsa dan Konsa pun segera pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan agar mengetahui apa penyakit yang diderita Konsa. Selamat pagi Kak, kenalin saya Nurse Dea Fediana. Sebelumnya boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Konsa Soiha, Nas. Nama lahirnya 5 November. Kak Konsa, apa yang dirasakan sekarang? Saya udah demam dari 3 hari yang lalu. Terus terasa pusing juga, lemas, terus perutnya kadang sakit. Oke, sekarang kita lakukan pemeriksaan TTV dulu ya, atau tanda-tanda vitalnya. Gimana Kak Konsa, bersedia? Iya sih, Nas. Oke, sekarang kita cek dulu tensinya ya Kak. Boleh tangannya taruh di sini ya. Saya izin ya. Sekarang kita pemeriksaan denyut nadi ya Kak ya. Saya izin lepas dulu. Sekarang pemeriksaan nadi sekaligus pernapasan ya. Tangannya seperti ini aja. Jadi pernapasannya normal aja kayak biasa ya Kak ya. Oke, saya hitung ya 1 menit. Oke, udah ya Kak ya. Yang terakhir kita pemeriksaan suhu ya Kak. Masih Kak. Oke, untuk pemeriksaan tanda-tanda vitalnya sudah selesai kita lakukan. Untuk hasilnya nanti saya akan kabarin lagi Kakak karena saya akan berdiskusi dulu sama dokternya ya Kak ya. Nanti akan saya panggil lagi kakaknya, mohon ditunggu ya Kak. Baik Nas, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Kak Konsa. Ini yang sakit ibunya apa anaknya? Anak saya, Dok. Tolong diperiksa ya, soalnya lagi zaman demam berdarah. Saya takut anak saya kena DBD. Oke, nama anaknya siapa? Konsa dong, Oke, Kak Honsa ya. Umurnya berapa? 18 tahun. Oke. Yang dirasain apa Kak Honsa? Pusing dok, terus udah demam juga 3 hari. Terus perutnya rada sakit gitu
kalau gitu dokter periksa dulu ya. Baik, Dok. Tolong ya dok. Baik, saya izin periksa ya Kak Honsa. Tarik nafas. Buang. Saya tekan ya. Kalau sakit bilang. Sakit. Sini sakit. Sakit juga. Sakit juga. Baik Kak, selanjutnya saya periksa petikinya ya. Bentar, Kak. Oke, baik. Saya cabut ya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Jadi sudah selesai ya Ibu hasil pemeriksaannya tadi. Anak saya gimana dok? Jadi dari hasil pemeriksaan, gejala yang timbul itu bukan gejala DBD Ibu, tapi gejala tifus. Kalau DBD gimana dok? Ini lagi musim loh. Kalau ternyata anak saya DBD gimana? Jadi, untuk memastikan penyakit yang ada pada anak ibu, kita akan melakukan pemeriksaan NS1 untuk DBD dan juga tes Widal untuk penyakit tipes. Terus kalau misalnya kelamaan gimana dok? Itu tes itu lama loh. Kalau misalnya anak saya meninggal gimana? Oke, baik Ibu tenang dulu ya. Jadi agar kita tidak salah dalam menangani anak Ibu, kita harus melakukan pemeriksaan darah. Nah, jadi setelah melakukan pemeriksaan darah, jadi kita tahu tindakan yang harus dilakukan selanjutnya Ibu. Tapi sekarang banget ya ini. Iya Ibu, sekarang. Sekarang ya? Oke, baik. Oke, jadi di depan sudah ada perawat yang akan menemani Ibu dan Kak Honsa menuju lab laboratorium. Makasih Ibu. Iya dok, makasih. Nah, ini laboratoriumnya, Kak. Tunggu sebentar ya, saya akan koordinasi dulu dengan tim yang di dalam. Permisi Ibu Dinda. Ini ada orderan dari dokter untuk pemeriksaan darah, tes NS1 dan Widal. Ini boleh dulu. Ini pasiennya ada di sini. Baik, Nurse, silakan masuk pasiennya. Oke. Nurse, ini lama nggak ya nurse? Insya Allah kita usahakan untuk secepatnya ya Ibu. Soalnya tetangga saya ada loh, kayak gini juga gitu. Tesnya lama banget sampai meninggal karena lama penanganannya gitu. Beberapa kasus sih memang banyak yang seperti itu ya Bu. Tapi dalam kasus putri ibu kita kan belum tahu bahwa putri ibu ini mengidap DBD atau tidak. Makanya kami dari tim medis memerlukan pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu pemeriksaan NS1 dan tes Widal agar kita bisa memastikan tindakan selanjutnya Ibu. Ya tapi semoga aja nggak lama ya. Saya ini takut banget loh ini. Ya insya Allah kita lakukan dengan maksimal secepatnya. Ya Bismillah ya. Permisi dok, ini hasil laboratorium dari pasien yang bernama Nyonya Hamsa. Oke, baik. Terima kasih ya, Nurse. Iya. Baik Ibu, jadi hasil pemeriksaan untuk tes Kak Honsa sudah keluar. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, untuk NS1-nya itu negatif dan untuk tes Widalnya itu positif. Yang berarti anak Ibu positif terkena demam tifoid. Demam tifoid itu tipes kan ya dok? Betul sekali Ibu. Saya tenang banget, saya kira udah DBD. Soalnya dok, maaf ya tadi marah-marah saya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Oke, untuk selanjutnya, apakah anak Ibu bersedia untuk dilakukan rawat inap? Saya bersedia, Dok. Iya, saya juga bersedia dok. Baik, terima kasih Ibu. Oke, karena Kak Honsa bersedia untuk dirawat inap, selanjutnya akan diarahkan oleh perawat mengenai prosedur untuk rawat inapnya ya. Terima kasih ya dok. Oke, baik, sama-sama. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Selamat pagi, saya Nurse Diva yang bertugas pada pagi hari ini. Tolong sebutkan nama dan tanggal lahir ya Kak. Pagi, Nurse. Saya Konsa, lahir pada tanggal 5 November 2000. Baik Kak Konsa, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan rutin. Apakah Kakak bersedia? Bersedia, Nurse. Baik. Baik Kak Konsa, saya akan mengecek tes udara dulu ya Kak. Nurse.
ambil cek denyut nadinya juga ya Kak. Misi. Maaf Kak, boleh diambil alatnya? Baik, terima kasih ya Kak. Untuk hasilnya suhunya normal, tensi darahnya normal, dan baritonnya normal ya Kak. Baik Kak Konsa, Ibu, sesuai dengan instruksi dokter pada pagi hari ini, karena Kak Konsa telah membaik, Kak Konsa diperbolehkan untuk pulang, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih ya nurse sudah merawat anak saya selama ini. Ya, sama-sama ya Ibu, semoga lekas sembuh ya. Terima kasih banyak, Mas. Pada roleplay kelompok 6 ini, jenis komunikasi yang ditampilkan yaitu jenis komunikasi antar individu dengan individu, yang mana terlihat pada dialog pasien dengan ibu pasien, perawat dengan pasien, perawat dengan ibu pasien, perawat dengan dokter, perawat dengan laboran, dokter dengan pasien, serta dokter dengan ibu pasien. Bentuk komunikasi yang terlihat pada roleplay ini yaitu bentuk komunikasi interaksi sosial asosiatif, yang mana mengarah pada persatuan, memiliki nilai-nilai positif, mendukung individu dan kelompok untuk mencapai tujuannya dengan kerjasama dan akomodasi. Kerjasama terlihat pada saat perawat dan dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien mengenai penyakitnya, sedangkan akomodasi terlihat pada perawat yang mencoba untuk menenangkan ibu pasien yang sedang panik. Model komunikasi yang terlihat pada roleplay ini yaitu model komunikasi transaksional dengan interaksional. Model komunikasi transaksional terjadi karena adanya negosiasi antara ibu pasien dengan dokter. Sementara model komunikasi interaksional terjadi karena adanya komunikasi dua arah yang memungkinkan komunikator menjadi komunikan serta sebaliknya.